Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan setiap saudara di dalam Sela pada hari ini. Saya menghargai setiap saudara yang memberikan waktu, meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari kegiatan saudara untuk menyembah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu Sela kami untuk Tuhan sendiri hadir dimanapun kami berada dan mendengarkan Sela pada hari ini. Biar hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dan menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami saat kami menyembah dan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful.
Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 mencatat, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Henokh, yang adalah salah satu dari dua tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian. Yang satunya lagi tentu saja adalah Nabi Elia. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi dengan jelas dikatakan bahwa Allah mengangkat Henokh ke surga supaya ia tidak mengalami kematian. Dan saudara, alasan mengapa Tuhan mengangkat dia, kita bisa menemukan petunjuknya di dua ayat yang kita baca tersebut. Yaitu yang pertama adalah karena imannya. Dikatakan tadi, karena iman Henokh terangkat. Dan yang kedua, karena ia berkenan kepada Allah. Dikatakan sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henokh beriman dan Henokh kehidupannya berkenan. Saya tidak mengatakan jika kita memiliki iman dan menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah, maka otomatis kita juga akan terangkat ke surga seperti Henokh. Bukan seperti itu, saudara. Walaupun memang suatu hari nanti kita yang percaya akan dibangkitkan atau diangkat Tuhan ke angkasa, ke surga, sebagaimana dikatakan di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tetapi dari kisah hidup Henokh ini, saya berdoa, saya berharap oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menemukan relevansi dan aplikasinya bagi kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang saya ingin kita bersama-sama belajar, yaitu tentang iman seperti apa sih yang dimiliki Henokh ini, dan kehidupan yang berkenan seperti apa sih yang dimilikinya. Mari kita membaca kisahnya di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Izinkan saya saudara juga membacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari untuk memberikan perspektif yang sedikit berbeda dari kisah ini. Ayat 21. Pada waktu Henokh berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Metusalah. Setelah itu, Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Ia mendapat anak-anak lain 23 dan mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa iman Henokh itu dinyatakan dalam hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah. Jadi manifestasi iman Henokh ini bukanlah hanya dalam hati, dalam pikiran, tetapi dalam tindakan, saudara. Di mana dalam konteks ini dia hidup bergaul dengan Allah. Frasa hidup bergaul di dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah berjalan. Dan berjalan itu mengacu pada tindakan melangkahkan kaki, bergerak maju dari satu tempat ke tempat yang lain. Berjalan juga bisa dilihat sebagai sebuah proses yang lambat namun konstan. Saudara, berjalan bersama seseorang itu berarti kita memiliki kedekatan secara jarak dengan orang yang berjalan bersama kita, betul ya? Dan kita juga memiliki waktu untuk bisa berinteraksi atau berbincang dengan orang tersebut. Semakin sering dan semakin jauh, semakin lama kita berjalan dengan seseorang tersebut, tentulah kita akan punya hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Juga bisa kita pahami sebagai aktivitas yang sepertinya lambat, reguler, konstan, langkah demi langkah. Kadang kita ini orangnya lebih suka mendengarkan kesaksian hasil iman yang spektakuler, yang mujizat, yang ajaib, yang wow. Dan itu memang bisa terjadi karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saudara, itu adalah sebuah kemungkinan di mana dalam tujuan dan kedaulatannya Allah memang sanggup melakukan hal-hal yang supranatural. Itu mungkin terjadi. Namun hal itu terjadinya kan tidak setiap saat dan selalu terjadi setiap hari kan. Yang setiap hari perlu kita putuskan adalah terus berjalan bersama Allah, beriman dalam keseharian kita. Istilahnya tuh iman hari-hari, saudara. Beriman tuh hal-hal kecil yang kita hadapi sehari-hari.
Henokh memberikan kita teladan untuk bisa bergaul akrab, berjalan bersama Tuhan dalam keseharian hidupnya. Alkitab tidak mencatat Henokh ini beriman dan menghasilkan mujizat besar seperti misalnya membelah laut, menyembuhkan orang sakit, atau berjalan di atas air. Imannya Henokh adalah iman di dalam hal-hal yang biasa, yang dihadapinya setiap hari secara reguler, secara konsisten. Hubungan akrab dengan Tuhan membuat kita memiliki komunikasi yang konstan dengan Tuhan, mempercayai bahwa Dia itu selalu beserta kita. Dia ada di sana untuk berbicara, menghibur, menolong, mendengarkan kita, menguatkan kita. Saudara, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Efesus 6 untuk kita berdoa setiap waktu dalam roh. Maksudnya bukanlah kita terus berdoa terus ya setiap waktu, bukan. Kalau gitu gimana dong dengan kerjaan kita atau tanggung jawab yang kita harus lakukan setiap hari? Maksud Paulus adalah kita perlu memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu ada di dekat kita setiap saat. Kita berjalan dalam kehidupan yang tidak pernah sendirian karena ada Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan karena ada Allah yang selalu beserta dengan kita, kita bisa berbicara, curhat, minta pertolongan, minta sesuatu, berkeluh kesah di hadapan Tuhan saat kita mengalami pergumulan dalam kehidupan. Mulai bangun pagi hingga kita tidur malam hari akan selalu ada hal-hal yang kita bisa bicarakan dengan Tuhan. Entah itu berkenaan dengan keluarga, kesehatan, mungkin pekerjaan, atau yang lain sebagainya. Pada saat saudara muncul kekhawatiran misalnya, akan masa depan anak saudara, saudara bisa langsung ngomong Tuhan. Berbicara karena berbicara pada hakikatnya adalah doa, saudara ya. Jadi saudara bisa katakan, Tuhan aku khawatir akan masa depan anakku, dia tuh loh Tuhan gini-gini, aku takut nanti dia gini-gini. Katakan kepada Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan, aku tahu Engkau juga sangat mengasihi anakku, dan aku percaya Engkau juga pasti akan menolong hidupnya. Seperti itu contohnya. Atau contoh yang lain misalnya, saudara lagi berhadapan dengan situasi yang sulit untuk buat keputusan dengan segera. Saudara bisa langsung berbicara kepada Tuhan, lapor kepada Tuhan, Tuhan piye iki ya Tuhan ya? Kira-kira pilihan mana nih yang aku harus ambil? Sulit Tuhan. Nah jangan lupa saudara, jika kita berdoa, izinkan Tuhan juga berbicara. Jangan saudara terus nerocos, terus ngomong dengan Tuhan, dan tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara. Selalu ambil waktu sejenak, berdiam diri dulu, berusaha mendengar dan discern apa yang Tuhan mau kita lakukan atau yang Tuhan mau katakan kepada kita. Contoh yang lain, barangkali yang mendengarkan saya ada ibu-ibu ini ya, adalah oke untuk berbicara kepada Tuhan misalnya, Tuhan enaknya masa opo aku hari ini ya Tuhan ya. Tuhan itu bukan hanya mengurus hal besar saudara, permasalahan gereja, perdamaian dunia, jiwa-jiwa yang terhilang saudara. Tuhan itu juga asik kok diajak ngobrol untuk masalah sehari-hari kita. Siapa tahu ya, siapa tahu dengan jenis masakan yang tadi dikatakan Tuhan, dibisikkan Tuhan kepada saudara, suami dan anak-anak akan gembira, tambah sayang kepada saudara dan membuat suasana rumah lebih menyenangkan. Lawong hal sekecil rambut di kepala kita aja Tuhan tahu jumlahnya, apalagi untuk hal-hal lain yang kita hadapi sehari-hari. Inilah hal pertama yang kita belajar dari imannya Henokh saudara. Dia mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, dan menyatakan imannya dengan apa? Berjalan, bergaul karib, berbicara dalam hal sehari-hari dengan Tuhan secara konstan. Hal kedua yang kita belajar dari Henokh adalah sebelum dia terangkat dikatakan bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Nah saudara, Alkitab memang tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai hal-hal apa sih yang dilakukan Henokh sehingga kok dia dikatakan berkenan kepada Allah. Namun saudara, frasa ia berkenan itu dalam bahasa Yunaninya adalah eioares tekenai, yang berarti to give pleasure, to please, atau memberikan kesenangan atau menyenangkan. Saya jadi ingat waktu Tuhan memberikan kami, istri dan anak saya, anak yang pertama saya. Jadi anak atau bayi perempuan itu 14 tahun yang lalu membawa sukacita, kesenangan yang besar bagi kami. Dia belum bisa lakukan apa-apa. Dia belum bisa taat, belum bisa melayani, belum bisa lakukan apa-apa. Tetapi siapa dia? Keberadaan dia, bayi ini menyenangkan hati saya. Hal pertama yang membuat Tuhan berkenan kepada saudara bukanlah apa yang saudara bisa lakukan kepada Tuhan, tetapi karena siapa saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Siapa kita adalah alasan utama yang membuat kita bisa berkenan menyenangkan Tuhan. Hal-hal baik yang kita lakukan kepada Allah dalam kita menaati perintahnya, dalam kita menjauhi apa yang Dia katakan untuk kita jauhi, pasti Bapa disenangkan.
Tapi semua itu lahir dari kebenaran bahwa Allah telah terlebih dahulu berkenan kepada kita. Mari saudara, kita terus belajar hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, karena itu memang adalah kehendak Allah bagi kita. Saya akan mengakhiri dengan memberikan arti dari kata Henokh. Henokh itu artinya dedicated, trained, discipline, atau berdedikasi, terlatih dan disiplin. Oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, saya percaya saudara dan saya dimampukan untuk memiliki kehidupan yang berdedikasi, untuk tidak lelah melatih, mendisiplinkan diri kita supaya kita terus beriman dalam kehidupan sehari-hari kita, dan selalu mengingat bahwa kita adalah anak-anak yang berkenan kepada Allah Bapa karena siapa kita. Dan dari sana kita akan hidup dalam kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Henokh beriman, Henokh hidupnya berkenan. Oleh anugerah Tuhan, saudara juga bisa memiliki kehidupan yang beriman dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Henokh ini. Saat dia beriman dan kehidupannya berkenan, kehidupannya boleh menjadi teladan untuk kami ikuti. Dan kami bersyukur kami bisa meneladani kehidupan Henokh ini bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi ada kasih karunia yang cukup bagi kami, ada Roh Kudus yang menolong, menuntun kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran, selalu ada di dekat kami. Aku berdoa untuk setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami tidak melupakan Engkau, untuk kami selalu connect dengan Engkau, selalu berbicara, berbincang, bergaul akrab dengan Allah dalam setiap area kehidupan kami. Saat kami di rumah, saat kami di sekolah, saat kami di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada, biar kami selalu connect, menyadari keberadaan-Mu, dan kami selalu berbicara dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, bergaul akrab dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena siapa kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami untuk selalu hari demi hari bertumbuh di dalam kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.